Silakan duduk Bapak Ibu semua. Senang sekali boleh ada di gereja yang luar biasa ini. Dan ini kali kedua saya datang ya. Baik, tadi pagi saya berbicara betapa pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Bagian kedua ini saya ingin menolong saudara betapa pentingnya anak-anak Tuhan itu memperoleh hikmat. Jadi kalau saudara tanya judulnya apa? Saya beri judul The Power of Wisdom atau kuasa hikmat. Saya mau terjemahkan terlebih dahulu supaya saudara ngerti apa itu hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan atau wisdom atau hikmat. Ada kemampuan saudara dalam menggunakan firman Tuhan yang kita mengerti untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Jadi hikmat itu adalah kemampuan saudara untuk saudara bisa mengerti firman, lalu kemudian saudara aplikasikan untuk menyelesaikan semua persoalan yang datang dalam hidup saudara. Ada seorang hamba Tuhan namanya Matthew Henry, dia berkata begini, the more reverence we have for the word of God, the more joy we shall find it. Jadi kalau saudara hidupmu itu menghormati Tuhan, menghargai firman Tuhan, maka semakin penuh sukacita dalam hidup saudara. Jadi kenapa sukacita? Karena semakin saudara ngerti firman, yang saudara bisa mampu ngerti, saudara tuh mampu menyelesaikan semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Saya kasih contoh ya. 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu. 15 tahun yang lalu, saya punya pergumulan yang cukup panjang. Saya berdoa dan saya berpuasa. Setelah 3 bulan, saya cuma tanya kepada Pak Niko, Bapak rohani saya. Saya datang 3 bulan lamanya saya bergumul, lalu cuma dijawab ketika ketemu dengan 15 menit saja dan it's solved. Selesai, beres. Lalu saya tanya, kenapa ya kok begitu mudah ya? Karena dia sudah memiliki hikmat. Dia sudah berjalan dengan Tuhan lama dan dia sudah ngerti bagaimana menggunakan setiap prinsip firman Tuhan dalam hidupnya. Jadi 3 bulan saya bergumul dan berdoa, saya menghadap Pak Niko cuma 15 menit. It's solved, selesai. Lah satu hari ada jemaat yang DM. Sekarang kan pendeta itu bisa diakses melalui apa saja ya. Lewat IG lah, lewat YouTube lah, lewat TikTok lah. Dia DM ke saya lewat IG. Dia bilang gini, Pak, pendeta tolong sediakanlah waktu buat saya. Karena saya punya pergumulan yang saya berat, sangat berat. Saya mau cerai. Begitu saya dengar saya mau cerai. Kamu ini serius? Serius Pak. Jadi saya pengen mengkonfirmasi sebelum saya cerai, ini saya menghadap Bapak adalah menghadap konselor yang terakhir. Dalam hati saya, jemaat itu memang suka bikin sensasi gitu. Ternyata serius, saya sediakan waktunya, dia datang. Suami istri datang ke rumah, lalu kemudian dia cerita. Ya, saya tanya, siapa yang mau punya pergumulan? Itu istri saya Pak yang cerita, dia yang ngajak saya ke sini. Lalu ternyata yang di DM saya itu istrinya. Lalu saya tanya, sudah berapa lama kamu pengen cerai? Dia bilang, 11 tahun. Wow, jadi kamu ini 11 tahun baru ke sini? Iya Pak. Lalu saya tanya, kenapa kamu mau bercerai? Lalu dia sambil meneteskan air mata. Belum cerita dia nangis. Lalu setelah dia menangis tersedak-sedak begitu ya. Lalu dia cerita. Kalau orang banyak pergumulan kan gitu kan ngomongnya kan.
Kenapa? Coba cerita. Kalau gitu kan saya nggak bisa dengar cerita. Iya Pak, 11 tahun. Saya udah menikah 18 tahun. Tetapi saya tidak tahu Pak, berapa gaji suami saya Pak. Oh kamu nggak ngerti gaji suamimu? Enggak. Lalu saya tanya suaminya. Apa benar kamu nggak ngasih gaji gaji kamu ke istrimu? Enggak Pak. Kenapa? Lalu dia jawab suami. Iya Pak. Istri saya itu Pak. Mudah Pak. Uang itu masuk itu mudah Pak. Masuk mudah. Tapi Pak. Keluarnya itu Pak. Sulit sekali. Kalau saya di bank Pak. Bank apa saja? Bank BRI, Bank BNI, mudah saya masuk dan juga mudah keluar. Tapi Bank BI, NI itu Pak susah sekali keluarnya Pak. Lalu saya 11 tahun baru datang dan baru bergumul. Lalu saya tanya, kamu mau enggak? Saya bilang sama istrinya, mau enggak kamu kalau suamimu kasih uang kamu semua, kasih tahu gaji kamu semua. Mau enggak kamu sediakan juga spend uang untuk suamimu. Bensin, beli bensin, beli makan siang supaya dia bisa jadi laki-laki sejati. Oh mau Pak, kalau dikasih saya mau, saya akan belajar. Bikin budget, karena memang orang pinter nih, orangnya orang pinter, istrinya tuh S2. Lalu kemudian dia bilang, saya mau Pak, saya akan bikin budget. Terus saya tanya suaminya, kamu mau kalau seandainya dikasih uang, kamu kasih semua, lalu kamu kasih uang, kamu dikasih uang untuk makan, ya siang, traktir teman kamu, dan yang kedua kamu dikasih uang bensin. Oh mau Pak kalau begitu. Loh, kalau gitu masalahnya di mana? Oh iya Pak, sudah selesai masalahnya. Astagfirullahaladzim. 11 tahun hanya ketemu saya 15 menit dan selesai sudah persoalan. Lalu ya biasa karena dia datang ke rumah pendeta, ya saya suruh salaman, lalu kemudian saya doakan. Waktu mereka gandeng tangan, saya suruh salaman pegang tangan aja, lalu saya berdoa. Tiba-tiba saudara, mereka saling mendekat, lalu kemudian pelukan kayak teletabis. Ketika mereka pelukan, karena supaya mereka tidak malu, saya menghadap ke belakang saudara. Lalu dia makin erat pelukannya. Dan doa saya udah selesai, tapi dia belum selesai pelukan itu. Dan akhirnya saya berdoa juga panjang dan lebar supaya apa? Supaya mereka menikmati. Selama ini, bayangkan menikah 18 tahun, pengen cerai 11 tahun. 11 tahun punya pergumulan, selesai dalam waktu 15 menit. Pertanyaannya, kenapa kok begitu mudah? Karena dia tidak memiliki hikmat. Kurang dapat hikmat, kurang dapat firman yang dia mengerti. Lalu saya tanya istrinya, gimana? Kamu jadi cerai setelah pertemuan ini? Oh enggak Pak, kenapa? Cari suami yang gajinya besar ternyata Pak. Saya cari suami yang kayak gini ya susah Pak, udah gaji besar dan dia ini orangnya baik. Terus akhirnya pulang gandeng tangan, gandeng-gandengan. Terus setiap kali doa saya tanya, gimana jadi cerai? Oh jangan Pak, kok kemarin katanya saya udah datang ke konselor, saya udah datang ke pendeta, saya udah datang semua Pak. Ini saya terakhir aja karena Bapak gembala. Jadi saya terakhir cerita ke Bapak supaya kalau saya cerai Bapak tahu kenapa alasannya. Jadi kenapa? Karena gini, firman Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan saudara bukanlah firman Tuhan yang Anda dengar. Sebab firman Tuhan yang saudara terima apa yang saya bagikan ini bukan yang Anda dengar yang bisa menolong persoalan saudara. No, bukan. Tapi persoalan saudara bisa selesai kalau saudara mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan itu Anda mengerti. Waktu saudara mengerti firman, barulah firman itu bisa saudara pakai untuk menyelesaikan persoalan yang saudara hadapi. Oke,
Sekarang kita belajar, mari buka bersama dengan saya Matius pasal 13. Matius pasal 13, saya minta tolong media siapkan, Matius pasal 13, ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Mari baca Matius pasal 13 ayat 19. Satu hari Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dia mengajar begini. Ada seorang penabur, dia menabur benihnya di pinggir jalan. Yang kedua di tanah yang berbatu. Ketiga di tanah yang semak duri. Dan yang keempat di tanah yang subur. Nah Yesus menjelaskan, mari baca ayat 19 dengan suara keras. 1, 2, 3. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi stop dulu. Jadi Tuhan Yesus bilang, ada orang yang dengar firman, dengar khotbah. Alkitab tulis apa? Tidak mengerti. Kalau dia tidak mengerti, terus lanjutnya kata datanglah. 1, 2, 3. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi dari firman ini kita tahu Yesus menjelaskan bahwa orang yang menabur benih di jalan adalah orang yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar khotbah, namun dia tidak mengerti. Jadi firman yang bisa menyelesaikan persoalan adalah firman yang saudara dan saya mengerti. Kalau Anda nggak ngerti, nggak bisa menyelesaikan. Itu sebabnya begini, seberapa masalah yang saudara bisa selesaikan tergantung dari kemauan saudara untuk mempelajari, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan. Mari katakan bersama-sama dengan saya, semua masalah, kurang keras, semua masalah dapat diselesaikan kalau saya mengerti firman. Nah firman yang akan saya bagikan ini adalah firman yang udah datang kepada saya, yang saya mengerti. Tapi belum tentu saudara mengerti. Untuk saudara bisa mengerti, saudara mesti 5 ini. Pertama, membaca atau mendengar. 2, merenungkan. Anda cerna, kalau kayak makan itu Anda kunyah, dicerna. Lalu yang ketiga, Anda catat. Ada rema-rema setiap kali Anda baca firman, dengar khotbah, Anda catat tuh rema. Kenapa kok rema perlu catat? Sebab Tuhan bisa menuntun seseorang lewat firman yang kamu tahu. Waktu dengar khotbah, ada firman yang saya mengerti, Anda catat. Yang keempat, Anda lakukan. Waktu saudara melakukannya, firman itu jadi daging. Firman gak bisa dipungut oleh setan, jin, wewe gombel, gondoruo, dan kawan-kawan mereka. Gak bisa ngambil. Sebab firman sudah jadi daging. Setiap firman yang saudara lakukan menjadi daging. Mari katakan bersama saya, firman, kurang keras, firman yang saya lakukan akan menjadi daging dalam hidup saya. Kalau sudah melekat di dagingmu, sudah melekat di hidupmu, firman gak bisa dipungut oleh setan. Karena itu menjadi milikmu. Setiap kali persoalan datang, you can solve all the problem that you face. Semua persoalan saudara bisa hadapi. Dan saudara selalu, katakan bersama saya, kurang keras, menjadi pemenang. Saudara selalu menang. Kenapa kalah? Karena ada firman yang tidak kamu mengerti. Sekarang lihat ayat 23, Matius pasal 13 ayat 23, media tolong siapkan. Matius pasal 13 ayat 23. Saudara lihat penjelasan Yesus supaya saudara ngerti. Sekarang ya mari baca ayat 23 dengan suara keras. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah dan apa? Mengerti. 1, 2, 3 lanjutnya. Dan karena itu
Ya, jadi Yesus menjelaskan benih atau firman yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman, membaca firman, dan mengerti. Jadi Yesus bikin kontras. Kalau kamu baca Alkitab, apalagi kalau nggak baca Alkitab, lebih nyaho, lebih gak ngerti lagi. Sekarang saya tanya, berapa banyak yang sudah membaca firman Tuhan setiap hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saudara, siapa yang pengen mengalami mujizat setiap hari? Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Bilang sama saya, sama-sama bareng saya, Tuhan, sambil angkat tangannya dong, Tuhan, bilang Tuhan, saya ingin mengalami mujizat setiap hari. Bilang yes. Inilah keajaiban dunia yang ke-8. Apa tuh Pak? Semua ingin mujizat, semua ingin masalahnya diselesaikan. Yesus bilang kalau kamu mau selesai, kamu harus membaca firman Tuhan dan mengerti. Baca aja kagak, bagaimana mengerti? Bukankah ini keajaiban yang ke-8? Keajaiban yang ke-7 apa? Borobudur. Keajaiban ke-8? GCC. Gimana kalau mulai hari ini tekad, aku mau membaca firman Tuhan setiap hari. Yang amin cuma 1 orang di sana tadi. Coba ngomong bareng-bareng ya, mulai hari ini. Kurang keras, mulai hari ini. Saya mau membaca firman Tuhan setiap hari. Nanti catat omongan saya. Kalau kau baca firman Tuhan, catat apa yang kamu dapat dari Tuhan, catat apa omongan saya. Nanti persoalan yang kau hadapi, loh dulu banyak, kok nggak muncul lagi. Why? Karena ini Yesus yang ngomong. Oke, lanjut. Jadi kemauan saudara dan kemampuan saudara untuk mengerti firman dan mau melakukannya menentukan kekuatan rohani saudara dan menentukan level rohani saudara. Jadi level rohani saudara tidak ditentukan berapa lama kamu jadi Kristen. Enggak ditentukan oleh berapa lama kamu KTP-nya Kristen. No. Ditentukan oleh seberapa firman Tuhan yang kamu mengerti. Kalau saudara naik pesawat, pertama kali kalau saudara naik pesawat, biasanya kalau orang pertama kali naik pesawat dia duduknya di aisle atau di window. Dari pengalaman saudara. Di jendela atau di tengah? Jendela, itu orang kampung itu. Kenapa? Semua orang kampung kalau naik pesawat selalu di jendela. Kenapa di jendela? Saya juga orang kampung, pertama kali juga saya nongol di jendela. Kenapa saya di jendela? Karena ketika saya di jendela saya bisa lihat naiknya itu kayak apa begitu. Yang di tengah itu orang-orang yang sudah biasa naik pesawat. Dia lebih senang di tengah, kenapa? Bisa kencing. Kalau yang baru, orang kampung, di pinggir dia. Di jendela. Pada waktu dilihat pertama kali, wih airport gede sekali ya. Begitu naik, airportnya jadi kecil. Pertanyaan saya, apakah airportnya jadi kecil? No. Kenapa dia jadi kecil? Karena kamu lagi, bilang sama saya, naik. Kurang keras. Jadi kenapa jadi kecil? Karena kamu naik. Terus terbang lagi, pesawatnya naik lagi di ketinggian. Tiba-tiba saudara lewati itu awan, tiba-tiba airportnya hilang. Pertanyaan saya, benar airportnya hilang? Bukan. Kenapa kamu hilang? Karena kamu posisimu naik. Bilang sama saya, sama halnya.
Kalau saudara mengerti firman, saudara baca firman, saudara catat firman Tuhan, saudara lakukan tuh firman, membuat level rohanimu naik. Waktu level rohanimu naik, problem yang sama, yang tadinya besar, problem yang besar jadi kecil. Lalu problem itu ketika kamu naik rohani, baca firman Tuhan makin banyak, dan banyak yang kamu mengerti, tiba-tiba persoalan itu hilang. Bukannya hilang, dia ada, tapi dia tidak mempengaruhi. Jemaat GCC yang cinta Tuhan makin hari makin naik secara rohani, sehingga problem yang ada dalam hidupmu makin lama makin hilang. Teman-temanmu, misalnya contoh di sini ada banjir, banjirnya 1 meter. Ini tingginya berapa Pak? 80 Pak? 60. Banjirnya kalau gitu 50 aja deh. Banjirnya 50, saudara semua kena air. Betul apa betul? Tapi saya nggak kena air. Kenapa? Saya ada di atas. Kalau saudara mau bertumbuh, terus naik, rohanimu naik, maka semua persoalan yang dulu kau hadapi, sekarang tidak pernah kau hadapi lagi. Karena kau sudah ada di level di atas persoalan. Yang mengerti katakan, R.C. Sproul dia berkata, the more I expose myself to the word of God, the greater my faith. Semakin saya membiarkan diri saya terekspos dengan firman Tuhan, maka semakin besar iman saya, semakin tinggi iman saya. Sekarang saya ingin dengan cepat. Ada 3 kekuatan kalau saudara mengerti firman. Ada 3 keuntungan kalau saudara mengerti firman. Tapi kalau saudara tidak mengerti firman, saudara acuh tak acuh terhadap firman, dan saudara tidak mendisiplinkan dirimu untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, kamu kehilangan 3 kekuatan ini. Saya berdoa supaya saudara ingat satu persatu. Nomor 1. Firman yang saudara mengerti, dia memiliki kekuatan untuk menghadapi penindasan dan penganiayaan terhadap firman itu sendiri. Di mana Pak ayatnya? Dibaca, itu ayat yang saya tulis. Sekarang lihat saya jelaskan. Saudara tuh, setiap orang akan mengalami namanya tantangan semua. Tidak ada yang, Yesus tidak pernah berjanji bahwa tidak ada persoalan. Bukan, dia berjanji selalu menyertai saudara. Waktu saudara dengar firman, ada yang karena dia udah melakukan firman, dia setia kepada firman, maka firman itu yang memberikan kekuatan kepada dia pada waktu dia mengalami tantangan. Contoh ya, contoh. Ada enggak anak muda kebaktian, tiap minggu datang kebaktian, tetapi ketika ada pasangan hidup datang, ya, kemudian dia lebih rela meninggalkan Yesus daripada setia Yesus. Saya tanya, ada enggak anak Tuhan yang akhirnya menikah dan jadi mu'alaf? Ada apa tidak? Yang keras? Ada. Padahal dia tahu firman, tapi dia belum mengerti. Dia tahu janganlah merupakan pasangan dengan orang yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tahu. Saya tanya, ada enggak jemaat karena jabatan dia harus meninggalkan Yesus baru dia bisa naik. Ada apa tidak? Ada. Hanya demi jenderal aja dia, untuk mau jadi jenderal kamu harus tinggalkan Yesus. Saya tadi baru salah satu keluarga saya yang ada di Cijantung ini, daripada kamu pergi ke WTC jauh, saya bilang, ini loh ada gereja yang sama di GCC dekat lagi nyebrang. Tadi saya kaget dia ternyata datang. Lalu kemudian yang satu ponakan saya udah jadi jenderal, tapi tetap setia Yesus. Yang tadi, yang tiga lagi anaknya tadi, yang satu udah kolonel, sekarang lagi sesko. Saya doakan, saya bilang gini,
Tetap setia ya sama Tuhan Yesus ya. Kalau ditawarin untuk geser Yesus, lebih baik kolonel daripada jenderal tanpa Yesus. Adik saya ya, saya berdoa nih sebab banyak anak-anak muda. Adik saya pada waktu dia kerja di Telkom, dia hamba Tuhan. Setiap kali pada waktu dia naik sampai di level yang ke-6, nomor 6 dari atas, maka ujiannya dia kaget. Setelah ujian teknis selesai, kemudian ada fit and proper test. Ketika lulus, dia menghadap bagian yang terakhir. Selalu pertanyaannya gini, kalau kamu mau naik, kamu harus tinggalkan Yesus. Timnya selalu ditanya, ada nggak yang pinternya kayak begini, tapi yang nggak Kristen? Ada nggak? Di depan adik saya. Itu sebabnya waktu dia fit and proper test naik, dia selalu minta tolong, Mas doakan saya. Lalu yang dijawab gini, mau nggak Pak tinggalkan Yesus? Dia bilang gini, dia bilang begini, saya itu ada di Telkom oleh karena Yesus. Dan saya tidak akan pernah tinggalkan Yesus, apapun yang terjadi. Dan sejak itu dipilih lagi, gak ada yang lebih pinter. Ya udah dia naik nomor 5. Habis naik nomor 5, di tanah yang sama setiap kali level. Tetap dia gak ada yang nandingi. Daniel punya kepandaian 10 kali lebih. Kalau saudara setia Yesus, engkau bisa diangkat oleh Tuhan. Apapun keadaan yang kamu hadapi. Biarlah anak-anak muda di sini sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Saya berdoa ya. Saya banyak mendoakan. Kemarin minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya ketemu dia di Jakarta, lalu saya doakan dia. Waktu saya mendoakan tiba-tiba Tuhan bicara gini, ini akan aku angkat dia jadi jenderal. Saya bilang, Pak, Tuhan mau pakai Bapak loh jadi jenderal. Terus kemudian dia, doain ya Pak, doain. Minggu yang lalu dia datang bersama dengan anaknya dan dia bilang, Pak, semua Pak harus meninggalkan Yesus baru jadi jenderal. Tapi saya enggak. Tapi jadi jenderal enggak? Saya bilang, saya mau sekali Yesus, tetap Yesus, dia anak Tuhan yang setia. Dan dia cerita, tapi juga ternyata bisa juga jadi jenderal Pak. Aku juga tetap bisa setia Yesus, kadang-kadang dites oleh Tuhan. Tuhan mau supaya saudara setia kepada Yesus sampai garis akhir. Kedua, apa kekuatan Tuhan? Kekuatan kalau saudara menerima firman. Yang kedua, kekuatan yang kedua adalah kekuatan untuk menghadapi semua kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Ayatnya di mana tuh? Matius 13. Kenapa dia tidak berbuah? Alasannya karena kekhawatiran dan kekayaan menindih dia. Tadi mana Geren? Geren boleh kesini Geren? Tolong saya Geren. Siapa? Darren. Jadi yang kedua, kalau saudara mendengar firman dan saudara mengerti firman itu punya kekuatan. Sini Darren. Punya kekuatan, sini nak ya. Ini anggaplah apa namanya, wakil dari GCC ya. Oke. Kok memang beneran GCC ya. Ini asli, kamu asli kan? Asli GCC ya, asli GCC. Lalu kemudian anggaplah setiap orang yang ada di tempat ini satu kepala, ini satu problem ya. Anggap nih orang yang problem semua ya. Ini semua satu kepala, satu problem ya. Kamu hitung anggaplah ini ada 1000. 10 berarti 1000 problem ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih orang itu kok khawatir Pak? Nah sekarang saya pengen supaya saudara ngerti. Mari buka Matius pasal 6 terlebih dahulu. Mari buka ya Matius pasal 6. Matius pasal yang ke-6, kenapa sih seseorang khawatir? Mari buka ayat 25 dan 26. Mari baca dengan cepat. Saudara baca ayat 25 Matius pasal 6 ayat 25 dan ayat 26. Mari baca, 1, 2, 3. Karena itu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan
apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan janganlah akan apa yang bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada. Sekarang gantian saya ayat 26. Perhatikan. Ketika Tuhan berkata jangan khawatir, ya jangan khawatir. Tapi gimana caranya? Lihat ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Lihat ya. Pandanglah burung-burung di langit. Oh kalau gitu Pak, nanti selesai kebaktian, saya akan pelihara burung-burung, burung gereja, burung emprit, burung apa di rumah supaya saya bisa memandang burung. Ini perumpamaan. Perumpamaan itu satu yang harus saudara cerna. Maksudnya gini, lihat tuh burung, walaupun dia tidak menanam, dia tidak menabur, dia tidak menabung, dia tetap dipelihara oleh Bapa. Maksudnya kamu jangan khawatir, lihat tuh burung, dia percaya janji, percaya kepada Tuhan yang memberi makan dia sekalipun dia nggak punya tabungan. Jadi dengan kata lain, kenapa seseorang tuh khawatir? Karena perhatikan, pandangannya ditujukan kepada apa yang dia lihat. Bukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan berkata jangan khawatir. Jadi pandangan kita, makanya Yesus berkata pandanglah. Karena pandangan saudara itu menentukan apakah saudara jadi khawatir apa tidak. Sekarang kita lihat. Sekarang Garen, kamu lihat. Anggaplah satu kepala ini satu problem ya. Problemmu banyak, kamu lihat semua? Iya lihat semua. Iya lihat semua. Lihat semua. Sekarang Darren wakil dari GCC, dia tidak lihat dengan matanya problem yang ada, tapi dia pegang nak. Kamu baca, pegang. Ya, baca ya nanti ya, pelan-pelan. Sebentar. Kalau dia mau membaca firman Tuhan, mau memandang firman Tuhan, dia bukan memandang dengan matanya problem yang kelihatan. Pertanyaan saya, Darren, apakah kamu lihat orang-orang yang bermasalah tadi? Tidak. Kamu bilang tidak, padahal ini masih ada Darren. Lihat masih ada, semua orangnya belum pulang. Lihat apa enggak? Tidak. Dia bilang saya tidak lihat, padahal problemnya masih sama. Di mana letaknya Pak? Ini letaknya. Kenapa orang khawatir? Karena dia lebih percaya dengan mata yang kelihatan daripada janji yang Tuhan berikan. Waktu orang percaya, harusnya lebih percaya kepada janji yang Tuhan berikan daripada kenyataan problem yang ada dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Katakan amin. Kenapa kok Darren tidak kelihatan problem-problem itu? In the same way, cara yang sama. Kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan setiap hari dan matamu tertuju kepada firman itu. Saya mau beritahu, persoalan yang banyak tiba-tiba tidak nampak lagi. Karena kamu lebih percaya kepada janji Tuhan yang sanggup membawamu naik dan naik lebih tinggi lagi. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Katakan amin. Yesus berkata di ayat yang ke-28 dia bilang gini. Ayat 27 dia berkata begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja daripada jalan hidupnya? Ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Dia bilang, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Pertanyaan saya, gimana caranya memperhatikan bunga bakung? Dengan apa? Dengan apa cara memperhatikan bunga bakung? Dengan apa? Mata. Sekali lagi, Yesus address kekhawatiran sebab sometimes kebanyakan orang khawatir karena dia melihat apa yang dia lihat ternyata persoalan jauh lebih besar daripada kekhawatiran. Sekarang perhatikan. Gimana, lebih keren apa tidak? Keren lagi. Tadi saya lihat ada yang pakai baju putih.
Saya lihat ada yang kepalanya hitam. Saya lihat ada yang pakai blast on, apa namanya nih? Blast on ya, betul ya? Blast on, kemerah-merahan. Tapi sekarang saya tidak lihat lagi semua warna putih, merah, hitam gak lihat lagi. Semua saya lihat warnanya biru. Kenapa warna biru? Karena saya pakai kacamata biru. Lihat, dengarkan saya. Kalau saudara banyak baca firman, dan firman itu menguasai hidup saudara. Saudara punya cara pandang yang baru. Saudara punya mindset yang baru. Orang lain boleh khawatir, tapi jemaat GCC tidak khawatir lagi karena punya mindset yang baru. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Katakan amin. Jadi sekarang saudara tahu kenapa banyak orang khawatir? Persoalannya ada di matanya. Persoalannya ada di mindset, cara pandang. Selama saudara membaca firman Tuhan, saudara akan lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang ketiga, terakhir. Kenapa seseorang kalau baca firman Tuhan dia punya impact yang kuat. Yang ketiga, firman yang saudara mengerti akan memiliki kuasa untuk menghasilkan buah. Kenapa ada orang Kristen yang gak pernah berbuah? Karena dia tidak mau baca firman. Dia tidak mau belajar ngerti firman. Kenapa yang satu berbuah? Buah tuh banyak ya, buah pertobatan. Orang Kristen minimal tuh buahnya pertobatan. Dulu tukang rokok, sekarang enggak lagi. Dulu rokok, iya Pak, dulu 4 bungkus, sekarang 1 bungkus Pak. Wah, jadi seminggu saya habis 1 bungkus. Itu bukan bertobat, itu namanya berobat. Berobat jalan. Oh Pak, dulu saya berzina Pak tiap hari. Sekarang enggak Pak, cuma sebulan sekali aja berzinanya Pak. Itu bukan berobat. Itu bukan bertobat, itu berobat jalan. Tapi jemaat GCC adalah jemaat yang mau menghasilkan buah pertobatan. Sekali menerima Yesus, hidupnya berubah. Buah apa lagi Pak? Buah roh. Dulu berangasan, marah-marah, kasar. Oh, sekarang bisa rendah hati, bisa sabar. Kenapa? Ada buahnya. Dulu pelit sekali. Dulu apa? Kurang keras. Begitu dia dengar firman, berubah. Murah hati, generous, mudah memberi. Lihat ada orang susah, dia mudah memberi. Saya berdoa, kenapa sih ada orang yang menghasilkan buah, yang satu tidak? Ini statement saya yang terakhir. Orang yang berhasil dan sukses karena ia mengerti dan dia berhasil menerapkan firman Tuhan setiap hari. Saya berdoa 3 kebenaran akibat kamu membaca firman Tuhan akan menolong saudara menghadapi tantangan yang datang. 2, mencegah orang lain khawatir, kamu gak khawatir. 3, orang lain gak berbuah, kamu berbuah. Buah pertobatan, buah Roh Kudus, buah jiwa-jiwa, dan buah pelayanan. Pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil. Orang lain gak berhasil, kamu berhasil. Orang lain gagal, kamu berhasil. Orang lain rugi, kamu untung. Orang lain buntung, kamu diberkati. Why? Karena kamu mengerti firman. Mari kita bangkit berdiri.